Ruang makan Brigade Infanteri ke-27, Raja Wali, selalu pengap oleh hawa panas yang menyesakan, seperti biasanya. Uap panas yang mengepul dari panci-panci besar, aroma keringat dari ratusan prajurit, dan bau sama rempah-rempah bercampur menjadi satu, menekan seisi ruangan seperti gumpalan kemalasan yang masif. Tidak ada sedikit pun keceriaan di waktu makan siang itu. Semua orang, seolah berjanji, menundukkan kepala ke arah nampan mereka. Hanya suara denting sendok dan nampan yang beradu, berulang secara mekanis. Keheningan itu dengan gamblang menunjukkan betapa kaku suasana internal di unit yang menyandang nama gagah Raja Wali ini. Di tengah pemandangan kelabu itu, posisi seorang prajurit wanita, Sersan 1, Sertu, Anissa Putri, tampak terisolasi seperti sebuah pulau yang rapuh. Ia duduk sendirian di sudut paling ujung ruang makan, tempat yang jarang tersentuh oleh pandangan orang lain. Kepalanya tertunduk begitu dalam hingga poninya yang panjang membayangi wajahnya. Namun, bayangan itu tak mampu menutupi sepenuhnya lebam berwarna merah keunguan yang tercetak jelas di pipi kiri dan pelipisnya. Itu bukan luka baru. Di sekitar warna ungu kehitaman yang membengkak mengerikan itu, tampak semburat kuning samar, menandakan kekerasan itu telah terjadi beberapa hari yang lalu. Kulit yang lebam itu masih bengkak, sampai-sampai mata kirinya sulit untuk terbuka dengan sempurna. Anissa tidak sedang makan. Sendoknya hanya mengaduk-aduk sayur lodeh yang encer tanpa arti, dan mengaduk-aduk nasi dinginnya menjadi butiran-butiran kecil. Setiap gerakan mengunyah adalah sebuah siksaan karena bagian dalam bibirnya yang pecah dan pipinya yang masih nyeri. Namun, siksaan yang lebih berat adalah tatapan-tatapan yang terasa di punggungnya. Tidak ada yang menatapnya secara terang-terangan, tetapi ia bisa merasakan dengan seluruh inderanya tatapan acuh tak acuh yang dingin, rasa kasihan yang pengecut, atau bahkan cemoohan terselubung dalam lirikan mata mereka. Duri-duri tak kasat mata seolah melesat dari segala penjuru dan menusuk jantungnya. Di seberang meja diagonal darinya, duduk Sersan Kepala, Serka, Ratnasari dan Sersan Mayor, Serma, Dewi Lestari. Keduanya adalah antitesi sempurna dari Sertu Anissa. Sambil menyantap makanan dengan lahap seolah memamerkan nafsu makan mereka yang besar, keduanya saling melempar lelucon pribadi dan tertawa pelan. Namun, tawa mereka tidak mampu menembus udara berat di ruang makan itu, hanya berputar-putar lengket di sekitar mereka. Terutama Serka Ratna, meskipun mulutnya penuh dengan nasi, tatapan matanya yang tajam seperti ular tak pernah lepas dari puncak kepala Anissa. Tatapan itu begitu gigih, layaknya predator yang mengawasi mangsanya yang terluka, kalau-kalau mangsa itu melakukan perlawanan terakhir. Serma Dewi Lestari setingkat lebih lihai. Dari luar, ia tampak fokus sepenuhnya pada makanannya, tetapi ia tidak pernah mencegah pengawasan terang-terangan yang dilakukan Serka Ratna. Sesekali, tatapan penuh penghinaan yang ia lemparkan ke arah Anissa meninggalkan luka yang lebih dalam dan tajam daripada kekerasan fisik Serka Ratna. Bagi Anissa, keberadaan mereka saja sudah membuatnya sesak napas. Ia tidak bisa menelan makanan bukan hanya karena rasa sakit fisik. Di bawah pengawasan tajam mereka, bahkan untuk menelan seteguk udara pun terasa begitu berat. Ia ingin melempar segalanya dan lari dari tempat itu, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu betul, jika ia lari dari sini, penderitaan yang jauh lebih besar dan tak terbayangkan telah menantinya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berharap waktu makan siang yang mengerikan ini berakhir, sedetik lebih cepat. Tepat pada saat itu, dari arah pintu masuk ruang makan, terdengar gumaman pelan namun jelas, menyebar seperti riak air. Komandan Polisi Militer. Kemunculan Mayor, Pom, Bima Prakoso selalu membawa ketegangan sedingin es ke seluruh markas. Ia adalah disiplin yang hidup dan kitab undang-undang berjalan di dalam unit. Ia datang bukan untuk makan. Sepertinya ia datang untuk memeriksa kebersihan ruang makan sambil berpatroli, matanya yang tajam menelusuri meja pembagian makanan dan bagian dalam dapur dengan saksama. Kemanapun pandangannya lewat, bukan hanya para prajurit, tetapi juga para perwira menegakkan punggung mereka dan memberi tenaga ekstra pada gerakan sendok mereka. Mayor Bima bisa saja hanya melihat-lihat sekilas lalu pergi. Namun, langkahnya tiba-tiba berhenti di tengah ruang makan. Sesuatu telah dengan kuat merangsang naluri tajam seorang penyelidik dalam dirinya. Pandangannya tidak lagi tertuju pada dapur atau meja pembagian makanan. Pandangannya terpaku pada satu titik, tanpa bergerak sedikit pun. Titik itu adalah Sertu Anissa, yang berusaha menyembunyikan dirinya dalam bayang-bayang di sudut terjauh ruang makan. Awalnya, hanya postur tubuhnya yang menunduk sangat dalam yang menarik perhatiannya. Namun, instingnya yang telah bertahun-tahun mengendus aroma kejahatan memperingatkannya bahwa pemandangan itu bukan sekadar akibat dari kelelahan atau masalah pribadi. Suasananya aneh.
Terutama sikap dua bintara senior wanita yang duduk di seberang diagonalnya terasa sangat tidak wajar. Mereka terlihat terlalu tenang, yang justru membuatnya tampak seperti akting paling kikuk. Mayor Bima berjalan perlahan ke arah itu, dengan langkah yang mantap tanpa keraguan. Suara sepatu Larsnya yang beradu dengan lantai keramik menggema jelas di seluruh ruang makan. Tap, tap, tap. Suara itu mencekik jantung semua orang, seolah langkah kaki pembawa pesan yang memecah keheningan sebelum badai besar datang. Semua yang sedang makan tanpa sadar menghentikan sendok mereka dan menahan napas. Bayangan tubuh tegap Mayor Bima Prakoso menutupi nampan makan sertu Anissa. Ia hanya berdiri diam menatap Anissa sejenak. Hanya dengan bayangan itu saja, Anissa merasa seluruh darah di tubuhnya menjadi dingin. Tolong, lewat saja, Pak. Ia mengulanginya berkali-kali dalam hati, tetapi kehadiran Mayor Bima terasa semakin berat menekannya. Akhirnya, suara yang rendah namun penuh kekuatan memecah keheningan. Sertu. Hanya dengan satu kata itu, bahu Anissa menegang seperti batu. Gerakan sendok Serkaratna dan Serma Dewi yang duduk di seberangnya pun sejenak terhenti. Semua kebisingan di dalam ruang makan lenyap seolah sihir. Hanya keheningan yang menyesakkan yang tersisa, menunggu kata-kata Mayor Bima selanjutnya. Sumbu di sebuah gudang mesiu raksasa akhirnya tersulut oleh percikan api kecil. Sertu, angkat wajahmu. Suara Mayor Bima adalah sebuah perintah, tetapi di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan yang tajam, bukan paksaan. Sertu Anissa berharap ia bisa pingsan saat itu juga. Ia tidak sanggup mengangkat wajahnya. Begitu ia mengangkat wajah, semua yang mati-matian ia sembunyikan akan terungkap. Fakta bahwa ia harus menunjukkan jejak kekerasan yang memalukan ini dan wajahnya yang menyedihkan kepada komandan polisi militer paling disegani di unit ini terasa lebih buruk dari kematian. Aura membunuh tanpa suara yang dipancarkan oleh Serkaratna dan Serma Dewi dari seberangnya terasa dingin di punggungnya. Berani-beraninya kau mengadu, seolah tatapan mereka berkata begitu. Namun, Mayor Bima sepertinya tidak berniat mundur. Ia sedikit membungkukkan badannya, menurunkan posisinya seolah hendak memastikan wajah Anissa dengan paksa. Dengan kegigihannya, Anissa tidak punya pilihan lain. Perlahan, sangat perlahan, seolah mesin yang tidak bergerak selama puluhan tahun, ia mengangkat kepalanya dengan kaku. Wajah yang akhirnya terungkap. Kenyataan luka yang tersembunyi di balik bayangan poninya jauh melampaui dugaan Mayor Bima. Pipi kiri yang lebam membiru, pelipis yang bengkak, dan jika dilihat lebih dekat, bibir yang sedikit sobek dan mengering. Itu jelas bukan luka kehormatan yang didapat saat latihan. Jika itu luka karena latihan, ia tidak akan menunjukkan ekspresi yang begitu terhina dan muram. Itu adalah jejak kekerasan yang nyata, sebuah stempel yang tak terhapuskan pada jiwa korbannya. Alis Mayor Bima Prakoso bertaut. Tatapannya sekejap berkilat setajam silet. Wajahmu kenapa? Suaranya kini satu oktav lebih rendah dari sebelumnya. Di dalamnya, bukan lagi sekadar pertanyaan, melainkan awal dari sebuah kemarahan yang bergemuruh. Sepertinya ini bukan luka karena latihan. Satu kalimat itu menjadi pemicu terakhir. Bendungan emosi yang mati-matian ditahan oleh Anissa akhirnya runtuh. Rasa sedih, marah, ketidakadilan, dan penghinaan yang menumpuk selama beberapa hari, tidak, beberapa bulan terakhir, meledak sekaligus. Ia tidak bisa menjawab apa-apa. Dari matanya yang lebam, tanpa ia sadari, setetes air mata panas jatuh ke atas nampan makannya. Sekali pecah, air mata itu mengalir tak terbendung. Pemandangan dirinya yang menangis terseduh-seduh tanpa suara, dengan bahu yang bergetar hebat, menarik semua perhatian di ruang makan itu seperti magnet. Tepat pada saat itu, sebuah reaksi berantai yang aneh terjadi. Begitu Anissa menangis, wajah Serkaratna dan Serma Dewi yang duduk di seberang diagonalnya mulai pucat pasi. Serkaratna tanpa sadar menjatuhkan sendok yang dipegangnya ke atas nampan dengan suara terang. Serma Dewi berusaha berpura-pura tenang, tetapi rahangnya yang bergetar samar dan bibirnya yang memucat tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya yang luar biasa. Keduanya akhirnya menunjukkan ekspresi kecemasan dan ketakutan yang ekstrim, seperti binatang buas yang terperangkap dalam jebakan. Suasana di sekitar mereka membeku dalam sekejap. Prajurit dan perwira di meja lain kini menyadari bahwa situasinya jauh dari biasa. Ini bukan situasi teguran biasa. Seorang sersan wanita yang lebam, tangisannya yang tak terkendali, dan dua bintara senior yang pucat pasi. Tiga elemen ini menciptakan gambaran yang menunjuk pada satu kebenaran yang terlalu jelas. Mayor Bima Prakoso, dengan insting hewannya,
membaca seluruh perubahan atmosfer ini dalam sekejap. Pandangannya beralih sejenak dari Anissa yang menangis ke arah Serkaratna dan Sermadewi yang gemetaran. Tatapan itu berisi penghinaan dingin dan amarah yang membara. Ia memutuskan tidak perlu memperpanjang keributan di tempat terbuka ini. Yang terpenting adalah melindungi korban dan mengungkap kebenaran dengan akurat. Ia meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Anissa yang gemetar. Tangannya besar dan kasar, tetapi sentuhannya luar biasa lembut dan tegas. "Bangun. Ikut saya." Suaranya memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Sertu Anissa, seolah ditarik magnet, bangkit dari tempat duduknya. Ia masih belum bisa menghentikan air matanya saat mengikuti perintah Mayor Bima. Mayor Bima merangkul bahunya dengan ringan dan membalikkan badan ke arah pintu keluar, seolah melindunginya dari semua ancaman luar. Sebelum pergi, tatapannya yang terakhir mengarah pada kedua bintara wanita itu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dalam keheningan itu, terkandung peringatan yang lebih menakutkan dari 1000 ancaman. "Kalian berdua, jangan bergerak dari sana." Tatapan matanya mengatakan hal itu dengan sangat jelas. Serkaratna dan Sermadewi membeku di tempat, tidak bergerak sedikit pun sampai punggung Mayor Bima menghilang keluar ruang makan. Begitu Mayor Bima membawa Anissa pergi, waktu di ruang makan yang sempat berhenti kembali berjalan. Namun, dengan udara yang sama sekali berbeda. Keheningan itu kini bukan lagi sekadar suasana kaku. Itu adalah ketenangan ganjil sebelum badai besar datang. Semua orang bisa merasakan angin berdarah yang akan segera datang. Tembok benteng Brigade Raja Wali yang tampak kokoh akhirnya retak dengan jelas dan dalam. Ruang Komandan Polisi Militer, dan POM, terasa lebih rapi dan dingin daripada kantor lain di markas. Deretan kitab undang-undang militer dan berkas investigasi yang memenuhi salah satu sisi dinding dengan jelas menunjukkan karakter ruangan tersebut. Mayor Bima Prakoso mempersilakan Sertu Anissa duduk di sofa tamu di dalam ruang kerjanya. Ia sengaja tidak duduk di kursi kerjanya, melainkan di sofa yang berhadapan dengan Anissa. Tujuannya adalah untuk menurunkan posisinya yang berwenang dan mensejajarkan pandangan mereka. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya memerintahkan seorang prajurit administrasi untuk membawakan 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan cangkir pertama yang mengepulkan uap di depan Anissa dan berkata dengan suara rendah, "Minumlah. Ini akan membantumu lebih tenang." Sertu Anissa masih terisak-isak. Tangisannya yang pecah di ruang makan tidak berhenti sepanjang perjalanan ke sini, dan sekarang ia tampak hampir kelelahan. Dengan tangan gemetar, ia memegang cangkir teh itu, tetapi tidak berani membawanya ke bibir. Kehangatan cangkir yang menjalar melalui telapak tangannya seolah perlahan-lahan mencairkan tubuh dan hatinya yang telah membeku. Entah karena kehangatan itu, atau karena perasaan lega bahwa akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya, isak tangisnya mulai mereda. Mayor Bima menunggu dengan sabar sampai Anissa tenang dengan sendirinya. Ia tidak mendesak atau memburu-buru. Dari pengalamannya yang panjang, ia tahu bahwa hal terpenting dalam kasus seperti ini adalah membuka hati korban, dan untuk itu, ia harus memberikan rasa aman dan kepercayaan yang absolut. Setelah beberapa saat, getaran bahu Anissa berhenti. Ia mengusap matanya dengan lengan bajunya yang basah dan terisap pelan. Baru pada saat itulah Mayor Bima membuka mulutnya dengan tenang. "Sekarang, bisakah kamu ceritakan? Apa yang telah terjadi?" Suaranya bukan suara seorang penyelidik yang menginterogasi. Lebih mirip suara seorang dokter yang hendak mendengarkan cerita pasien yang terluka. Anissa ragu-ragu sejenak. Bibirnya bergetar, tetapi ia tidak bisa memulai bicara. Mengungkapkan kembali semua yang terjadi sama saja dengan mengalami kembali kenangan mengerikan itu. Selain itu, ia takut akan konsekuensi dari melaporkan para seniornya. Ia tahu betul bagaimana sistem kerja organisasi militer, dan rasa takut dicap sebagai prajurit bermasalah yang tidak bisa beradaptasi dengan organisasi menekannya. Menyadari keraguan Anissa, Mayor Bima berkata lagi, "Sertu Anissa, ini adalah ruang dan POM. Mulai sekarang, semua cerita yang keluar di ruangan ini akan dilindungi secara ketat. Dan apapun yang kamu katakan, aku akan menilai dan menangani semuanya dari sudut pandangmu. Aku berjanji, dengan mempertaruhkan pangkat dan jabatanku." Janji yang tegas dan tulus itu membuat bola mata Anissa bergetar. Ia mengangkat kepala dan untuk pertama kalinya menatap mata Mayor Bima secara langsung. Di matanya, tidak ada prasangka atau keraguan. Hanya ada kemauan yang teguh untuk mengetahui kebenaran dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk melindunginya. Akhirnya, bibirnya terbuka. Awalnya hanya perundungan kecil, "Pak." Suaranya serak dan nyaris tak terdengar.
Namun, dengan suara kecil itu, ia mulai menumpahkan satu persatu waktu-waktu mengerikan yang telah ia lalui. Ia bercerita bahwa perundungan dari Serkaratna dan Serma Dewi dimulai sejak hari pertama ia pindah ke Brigade Raja Wali. Awalnya, mereka tidak mau mengajarinya pekerjaan, sengaja memberikan informasi yang salah untuk memancing kesalahan, dan mempermalukannya di depan umum. Mereka juga secara licik mengadu domba agar ia tidak bisa bergaul dengan bintara lain, dan menyuruhnya melakukan tugas-tugas pribadi saat jam makan atau istirahat untuk mengisolasinya. Setiap kali mereka melihat saya tersenyum sedikit atau berbicara dengan teman seangkatan, malam itu saya pasti dipanggil secara terpisah. Perundungan yang dimulai seperti itu semakin lama semakin berani dan penuh kekerasan. Awalnya adalah kekerasan verbal, hinaan pribadi, makian terhadap orang tuanya, hingga pelecehan seksual yang sulit ditanggung oleh seorang wanita. Mereka merendahkan dan menyangkal segala sesuatu tentangnya, menyeret harga dirinya hingga ke dasar. Dan akhirnya, kekerasan fisik dimulai. Awalnya hanya berupa dorongan keras di bahu atau pukulan ringan di kepala. Namun, ketika Anissa tidak bisa melawan dan menunjukkan wajah ketakutan, kekerasan mereka menjadi semakin parah. Penganiayaan terjadi di gudang, pos jaga yang sepi, bahkan di dalam barak wanita. Lebam di wajahnya adalah luka dari 3 malam yang lalu. Dengan dalih kesalahan kerja kecil, Serma Dewi menjambak rambutnya dan mendorongnya ke dinding, sementara Serkaratna memukul wajahnya dengan kepalan tangan. Sakit sekali sampai saya tidak bisa berteriak, "Pak." Saya hanya berpikir, lebih baik saya mati saja saat itu. Selama bercerita, Anissa beberapa kali berhenti dan menangis terseduh-seduh. Pengakuannya bukan sekadar kesaksian tentang kasus penganiayaan. Itu adalah catatan yang memilukan tentang bagaimana jiwa seorang manusia dihancurkan secara sistematis. Mereka tidak hanya memukul Anissa. Mereka mengisolasinya secara total, menginjak-injak harga dirinya, dan membuatnya merasa sebagai manusia yang tidak berguna. Orang lain di unit itu tahu samar-samar, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Serkaratna dan Serma Dewi adalah penguasa absolut di antara para prajurit wanita, dan melawan mereka berarti menjadi target berikutnya. Kartel kebisuan itulah yang mendorongnya ke jurang yang lebih dalam. Mayor Bima Prakoso mendengarkan semuanya tanpa berkata-kata. Wajahnya semakin mengeras, dan urat-urat di punggung tangannya yang terkepal menonjol dengan jelas. Ketika cerita itu selesai, matanya menyala-nyala dengan amarah yang dingin. Ini bukan sekadar kasus insubordinasi atau penganiayaan biasa. Ini adalah kejahatan mengerikan yang mencoba melenyapkan martabat manusia di dalam sebuah organisasi khusus seperti militer. Ia bangkit dan berjalan ke jendela. Pemandangan markas yang damai di luar jendela terasa memuakkan. Fakta bahwa di balik kedamaian itu tersembunyi kebenaran yang begitu busuk membuatnya marah tak tertahankan. Ia menarik napas sejenak, lalu berbalik dan berkata kepada Anissa yang masih mengusap air matanya. Suaranya dingin dan sekeras baja. "Baik. Mulai sekarang, biar saya yang urus. Kamu tidak perlu khawatir apa-apa. Malam ini istirahat di sini. Besok pagi, saya akan kirim kamu langsung ke rumah sakit militer. Kamu harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu." Lalu ia menambahkan, "Dan sertu Anissa. Ini sama sekali bukan salahmu. Tidak satu pun. Jadi, jangan menyalahkan dirimu lagi." Kalimat itu adalah kalimat yang paling ingin didengar oleh Anissa selama beberapa bulan terakhir. Ia kembali meneteskan air mata panas. Namun, kali ini bukan air mata keputusasaan. Itu adalah air mata penyelamatan, setelah akhirnya menemukan seberkas cahaya redup di ujung terowongan kegelapan yang panjang. Setelah menyerahkan sertu Anissa kepada prajurit administrasi untuk beristirahat di sebuah kamar yang aman di dalam markas polisi militer, Mayor Bima Prakoso kembali ke ruang kerjanya. Begitu pintu tertutup, kehangatan yang tersisa di wajahnya benar-benar lenyap. Amarah yang bergejolak di dalam dirinya akhirnya meledak seperti binatang buas yang lepas dari kandangnya. Ia menghantam meja kerjanya yang terbuat dari kayu solid dengan kepalan tangannya. Duk! Dengan suara hantaman yang berat, berkas-berkas dan alat tulis di atas meja melompat ke udara. Matanya memerah karena marah. Bajingan, umpatan kasar keluar dari mulutnya. Itu adalah penghinaan dan kemarahan yang tak tertahankan terhadap mereka yang telah menginjak-injak semua nilai sakral seperti kehormatan prajurit dan jiwa korsa dengan sepatu lars mereka yang kotor. Bayangan wajah mereka yang dengan santainya makan dan tertawa di ruang makan setelah menghancurkan raga dan jiwa seorang prajurit muda membuatnya mual. Melapor kepada Panglima Divisi adalah prosedur resmi. Namun, Mayor Bima memutuskan untuk menunda prosedur itu sejenak.
Kasus ini bukan masalah yang bisa ditunda-tunda dengan melalui laporan dan komite disiplin. Sel kanker semacam ini harus diangkat dengan cara yang paling cepat dan paling kuat begitu ditemukan. Prosedur yang berbelit-belit dan sikap lunak hanya akan melahirkan korban lain dan menggerogoti disiplin seluruh angkatan. Terlebih lagi, melalui jalur pelaporan bisa memberi waktu bagi para pelaku untuk menghancurkan bukti atau menyamakan alibi. Ia memiliki wewenang yang kuat sebagai komandan polisi militer. Wewenang penangkapan dan penyelidikan di tempat berdasarkan kewenangan yudisial kepolisian. Hari ini, ia bertekad untuk menggunakan wewenang itu secara maksimal. Ini bukan sekadar penyelidikan. Ini adalah operasi bedah darurat terhadap kebusukan yang merajalela di Brigade Infanteri ke-27, Brigade Raja Wali itu. Ia mengangkat gagang interkom. "Kasih lidik, segera ke ruangan saya sekarang. Siapkan seluruh tim lidik 1, bersenjata lengkap dalam 10 menit. Berikan amunisi tajam." Ini bukan latihan. Suaranya sedingin es dan tegas. Di seberang telepon, Kepala Seksi Penyelidikan, Kasih Lidik, terdengar menahan napas sejenak, tetapi kemudian jawaban, "Siap, laksanakan," yang lantang terdengar. Seluruh markas polisi militer dalam keadaan siaga. Perintah, amunisi tajam, berarti situasinya sangat serius. Para anggota polisi militer tidak tahu persis apa yang terjadi. Tetapi hanya dari nada suara komandan mereka yang penuh aura membunuh, mereka merinding dan bergerak cepat. Tak lama kemudian, Kasih Lidik masuk ke ruang kerja dengan tergesa-gesa. Ia adalah seorang penyelidik veteran yang berpengalaman, tetapi melihat amarah yang terpancar di wajah Mayor Bima, ia tanpa sadar menelan ludah. "Komandan, ada apa?" "Duduk. Ada pekerjaan yang harus kamu pimpin langsung." Mayor Bima menyampaikan secara singkat namun akurat inti dari apa yang ia dengar dari Sertu Anissa. Identitas pelaku, tingkat kekerasan, dan situasi saat ini. Wajah Kasih Lidik juga semakin mengeras. "Tidak seperti manusia, Komandan. Mereka bukan manusia. Jadi, kita tangani dengan cara menangkap binatang." Mayor Bima mulai menyusun rencana operasi. Kepalanya bekerja dengan dingin dan cepat. "Sekarang juga, pimpin tim lidik 1 ke Brigade 27 dan tangkap Serka Ratnasari dan Serma Dewi Lestari di tempat. Tuduhannya, penganiayaan berat, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan semena-mena. Surat perintah biar saya yang urus. Bisa kita dapatkan setelahnya." "Siap, laksanakan." Saat menangkap, jangan lakukan secara diam-diam. Lakukan agar semua anggota unit bisa melihat. Aku tidak tahu seberapa besar kekuasaan yang mereka miliki selama ini, tetapi kita harus menanamkan di mata semua orang bahwa tidak ada yang bisa berkuasa di atas hukum. Itu adalah perintah untuk mempermalukan mereka di depan umum. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada semua orang betapa rapuh dan tidak berartinya wewenang para pelaku, dan untuk memberikan peringatan kepada para penonton yang selama ini diam dan setuju. Setelah ditangkap, segera pisahkan keduanya dan langsung bawa ke sel tahanan polisi militer. Jangan izinkan kontak dari luar. Pengacara? Itu kita pikirkan nanti. Sekarang yang utama adalah isolasi total. Langsung ke sel tahanan, Komandan, tanya Kasih Lidik hati-hati. Biasanya, tersangka yang belum divonis ditahan di ruang pemeriksaan, bukan di sel. Ya. Jebloskan mereka ke sel isolasi. Buat mereka merasakan dengan tulang-tulang mereka bahwa semua hak istimewa yang mereka nikmati selama ini telah berakhir. Perintah Mayor Bima terus berlanjut. Dan tim lidik 2 bergerak bersamaku. Aku akan segera menemui para komandan di Brigade 27. Kita akan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan menyeluruh di seluruh unit. Loker pribadi, kantor, meja, hingga ponsel Serka Ratna dan Serma Dewi, sita semuanya. Kita harus menemukan bukti kejahatan tambahan dan kaki tangan mereka. Terutama, penting untuk memastikan apakah ada korban lain. Ia sudah yakin bahwa kasus ini tidak akan berakhir sebagai insiden tunggal. Pelecehan semacam ini pasti melahirkan korban atau penonton lain. Jika tidak dicabut sampai ke akarnya, suatu hari nanti akan tumbuh kembali. Siap, Komandan. Saat Kasih Lidik memberi hormat dan hendak berbalik, Mayor Bima menambahkan satu hal terakhir. Kasih Lidik, jika di lapangan ada siapapun, tidak peduli apa pangkatnya, yang mencoba menghalangi penyelidikan atau tidak kooperatif, jangan ragu untuk menangkapnya sebagai pelaku kejahatan yang tertangkap tangan. Semua tanggung jawab ada padaku. Mengerti? Siap, mengerti, Komandan.
Setelah Kasih keluar dari ruangan, Mayor Bima menatap keluar jendela sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Amarah yang membara di dadanya telah berubah menjadi tekad yang dingin. Ia kini adalah seekor harimau yang memulai perburuannya. Predator yang kejam dan tak terkalahkan yang tidak akan pernah mentolerir ketidakadilan yang terjadi di wilayahnya. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum dua penjahat. Ini adalah deklarasi perang terhadap semua ketidakadilan dan kebiasaan buruk yang menginjak-injak yang lemah di balik nama besar militer. Malam ini, aumannya akan mengguncang Brigade Raja Wali hingga ke akar-akarnya dan mencabut semua borok yang membusuk tanpa sisa. Saat senja mulai menyelimuti Brigade Raja Wali dengan lembut, keheningan waktu persiapan apel malam yang damai tiba-tiba terkoyak. Dua kendaraan investigasi polisi militer yang melewati gerbang utama meraung melintasi lapangan upacara dan berhenti mendadak di depan gedung barak. Dari kendaraan bertuliskan PM yang jelas, para anggota polisi militer bersenjata lengkap keluar dengan serempak. Di tangan mereka ada senapan, dan di wajah mereka terukir kekerasan hati tanpa emosi. Kemunculan mendadak polisi militer membuat seluruh unit terkejut dan bingung. Para prajurit yang sedang bersiap untuk kegiatan malam menghentikan apa yang mereka lakukan dan membeku. Perwira piket dan para perwira lain yang keluar untuk memeriksa situasi juga tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka. Ini bukan patroli atau pemeriksaan biasa. Gerakan polisi militer yang bersenjata dengan begitu cepat dan mengintimidasi berarti ada desertir atau telah terjadi insiden besar di dalam unit. Di bawah komando Kasih, para anggota PM bergerak tanpa ragu menuju barak wanita, Kowat, Korps Wanita Angkatan Darat. Target mereka jelas, Serka Ratnasari dan Serma Dewi Lestari. Pada saat itu, Serka Ratna dan Serma Dewi sedang menghabiskan waktu dengan cemas di kamar mereka. Sejak Mayor Bima membawa Sertu Anissa pergi setelah makan siang, mereka dilanda kecemasan yang luar biasa. Apakah Anissa menceritakan semuanya? Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada kita? Berbagai skenario terburuk berkelebat di benak mereka. Namun, di sisi lain, ada juga rasa tenang yang keliru. Memangnya Sersan satu itu bisa apa? Paling-paling dibujuk sedikit lalu dikembalikan. Cukup kita selesaikan diam-diam. Mereka percaya bahwa sifat tertutup dan budaya hierarki di militer akan melindungi mereka. Tepat pada saat itu. Brak! Pintu kamar mereka didobrak dengan kasar. Di depan pintu berdiri Kasih dengan wajah dingin, di belakangnya para anggota PM bersenjata. Ratna dan Dewi melompat dari tempat duduk mereka. Wajah mereka pucat pasi dalam sekejap. Siapa kalian? Ini Barak Kowat. Seenaknya saja masuk, teriak Serma Dewi secara naluriah. Namun, Kasih tidak bergeming sedikit pun dan berkata dengan suara dingin, Serka Ratnasari, Serma Dewi Lestari. Ia menyebut nama keduanya dengan jelas, dan bahkan sebelum menunjukkan surat perintah penangkapan, ia menyatakan, kalian berdua, berdasarkan dugaan penganiayaan berat, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan semena-mena, kami tangkap saat ini juga. Kalian memiliki hak untuk didampingi pengacara, hak untuk tetap diam, dan semua yang kalian katakan dapat digunakan untuk memberatkan kalian di pengadilan. Saat Miranda Rights dibacakan, dunia mereka runtuh. Serma Dewi berteriak, seolah menyangkal kenyataan. Apa-apaan ini? Apa salah kami? Ada bukti? Kami tidak melakukan apa-apa. Anissa, anak itu yang berbohong. Namun, teriakannya hanyalah gema kosong. Dua anggota PM dengan cepat mendekat dan memegang kedua lengannya. Lengan Dewi yang melawan dengan kasar dipelintir ke belakang dan borgol dingin dipasangkan. Suara logam, klik, terdengar jelas di dalam ruangan. Suara itu adalah vonis mati bagi semua wewenang dan martabat yang pernah mereka nikmati. Serka Ratna sudah kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa melawan sama sekali, hanya gemetar dengan wajah pucat pasi. Borgol pun tak luput dipasangkan di pergelangan tangannya. Pemandangan mereka yang beberapa jam lalu berlagak seperti penguasa absolut di depan Anissa, kini lenyap tak berbekas. Mereka sekarang hanyalah penjahat menyedihkan dengan belenggu besi dingin. Kasih tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Bawa keluar. Para anggota PM menyeret keduanya dengan kasar keluar dari kamar. Pemandangan mereka diseret keluar disaksikan dengan jelas oleh semua penghuni unit dari koridor dan jendela barak. Pemandangan dua atasan wanita diborgol dan diseret oleh PM. Pemandangan mengejutkan itu membuat semua orang kehilangan kata-kata. Terutama para prajurit wanita lain yang selama ini diam dan hanya menonton karena takut pada kekuasaan keduanya, kini diliputi ketakutan dan kengerian.
Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan yang begitu mereka takuti bisa runtuh dalam sekejap. Keduanya diseret melintasi lapangan upacara menuju kendaraan PM. Sherma Dewi masih berteriak bahwa ia tidak bersalah, tetapi suaranya bergetar hebat karena ketakutan. Serkaratna menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak bisa berkata apa-apa karena rasa malu dan putus asa. Pemandangan mereka yang dilemparkan seperti barang bawaan ke dalam kendaraan disaksikan oleh Mayor Bima Prakoso, yang baru saja tiba di markas, dari dalam mobilnya. Di sampingnya, tim Lidik 2 telah berbaris. Mayor Bima menatap pemandangan itu tanpa perubahan ekspresi. Ini baru permulaan. Begitu kendaraan yang membawa kedua pelaku meninggalkan markas, Mayor Bima turun dari mobil. Dengan kemunculannya, perwira piket markas, seorang kepala seksi operasi, berlari tergopoh-gopoh. Dan Pom, ada apa ini sebenarnya? Mayor Bima menatapnya dengan dingin dan berkata, mulai sekarang, kami akan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan menyeluruh di seluruh Brigade Raja Wali ini. Perintahkan semua personel untuk tetap siaga di barak masing-masing. Siapapun yang bergerak tanpa izin atau mencoba menghubungi pihak luar akan dianggap menghalangi pelaksanaan tugas. Suaranya mengandung ancaman yang tidak bisa dibantah. Kasih Ops tidak berani membantah, hanya mengangguk dengan wajah tegang. Di bawah komando Mayor Bima, tim Lidik 2 segera memulai penggeledahan kamar, kantor, meja, dan loker pribadi Serkaratna dan Sherma Dewi. Garis polisi kuning dipasang, dan mata tajam para anggota PM mulai menembus hingga ke tempat-tempat paling rahasia di unit itu. Penghakiman telah dimulai. Dan mata pisau penghakiman itu tidak hanya akan menebas dua penjahat, tetapi juga mengarah ke akar kebisuan, pembiaran, dan ketidakadilan yang telah merajalela di unit ini. Brigade Raja Wali kini tersedot ke dalam mata badai raksasa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Brigade Raja Wali yang ditinggalkan para pelaku menjadi sunyi dan kacau, seperti tempat yang baru saja dihantam topan besar. Para anggota PM menggeledah setiap sudut markas hingga larut malam. Komputer, dokumen, dan ponsel yang disita dimasukkan ke dalam kotak dan diangkut pergi. Sementara para prajurit gemetar ketakutan di dalam barak mereka yang seperti penjara. Tidak ada yang berani membuka mulut, hanya saling melirik dan menahan napas. Keesokan paginya, Mayor Bima Prakoso mengumpulkan seluruh anggota unit di lapangan upacara. Tidak terkecuali, mulai dari prajurit hingga semua perwira. Lapangan yang berkabut pagi itu diselimuti oleh ketegangan yang berat. Mayor Bima naik ke podium dan menatap mereka dengan dingin. Pandangannya lama tertahan pada barisan para prajurit wanita. Ia tidak menggunakan mikrofon. Ia hanya berbicara dengan suaranya sendiri, tetapi dengan kekuatan yang cukup untuk menggema hingga ke ujung lapangan. Tadi malam, 2 bintara dari unit ini ditangkap. Kata-katanya menimbulkan kegemparan kecil di antara para prajurit. Tuduhan mereka adalah penganiayaan dan tindakan semena-mena secara terus-menerus terhadap rekan sesama bintara. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, yang mencoba melenyapkan martabat seorang rekan seperjuangan yang mengenakan seragam dan menjalankan tugas suci membela negara. Mayor Bima berhenti sejenak dan kembali menatap satu persatu wajah para prajurit. Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk memarahi para penjahat itu. Mereka sudah menunggu penghakiman hukum. Alasan saya berdiri di depan kalian hari ini adalah untuk bertanya kepada kalian. Suaranya menjadi setajam pedang. Apa yang kalian lakukan? Pertanyaan itu menghantam dada para prajurit seperti batu besar. Ketika seorang rekan kalian mengerang dalam penderitaan yang seperti neraka, di mana kalian dan apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tahu tapi pura-pura tidak tahu? Melihat tapi pura-pura tidak melihat? Mendengar tapi menutup telinga? Tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang menundukkan kepala. Terutama mereka yang samar-samar atau bahkan tahu persis tentang kekerasan yang dilakukan oleh Serkaratna dan Sherma Dewi, tetapi memilih untuk mengabaikannya karena takut api akan menjalar kepada mereka, tidak bisa mengangkat wajah karena rasa bersalah. Pandangan Mayor Bima terpaku pada barisan Kowat. Saya bertanya khususnya kepada para perwira Kowat. Bukankah kalian tinggal di barak yang sama, di ruang yang sama? Kalian pasti melihat wajah lebam korban dan mendengar suara isak tangisnya setiap malam, bukan? Tapi kenapa tidak ada yang bertindak? Apakah yang kalian sebut jiwa korsa itu hanya dia melihat rekan kalian menjadi monster dan rekan yang lain sekarat? Tegurannya menusuk seperti belati ke jantung mereka. Beberapa prajurit wanita mulai memerah matanya. Rasa malu atas kepengecutan masa lalu yang mereka abaikan karena takut atau egois tak tertahankan. Diam adalah persetujuan diam-diam.
Membiarkan adalah bentuk keterlibatan yang paling pengecut. Kebisuan dan pembiaran kalianlah yang membuat monster menjadi monster yang lebih besar, dan mendorong korban ke jurang keputusasaan yang lebih dalam. Brigade Raja Wali ini sudah busuk. Namanya saja Raja Wali, tapi di dalamnya sudah benar-benar membusuk. Auman Mayor Bima memenuhi lapangan upacara. Ia menarik napas sejenak, lalu merendahkan suaranya tetapi dengan nada yang lebih dingin. Polisi militer sejak kemarin telah memulai penyelidikan menyeluruh terhadap unit ini. Semua personel, tanpa terkecuali, akan menjalani wawancara individu. Jika dalam proses ini ada yang mencoba menutupi kebenaran kasus atau memberikan kesaksian palsu, akan dianggap bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai kaki tangan kejahatan dan akan dihukum berat. Namun, bagi mereka yang berani mengatakan kebenaran sekarang, saya berjanji akan memberikan keringanan hukuman semaksimal mungkin. Itu adalah bujukan sekaligus peringatan terakhir. Ia memberikan kesempatan untuk memilih. Terus bersembunyi di balik kartel kebisuan dan menjadi kaki tangan, atau berani berpihak pada kebenaran? Unit ini harus dilahirkan kembali. Untuk itu, kalian sendiri harus menanggung rasa sakit memotong bagian yang busuk. Bubar. Mayor Bima turun dari podium setelah menyelesaikan pidatonya. Begitu pidatonya selesai, udara berat yang menekan lapangan menjadi semakin berat. Para prajurit tidak bergerak dari tempat mereka untuk beberapa saat meskipun sudah diperintahkan bubar. Di dalam hati mereka, bercampur aduk rasa takut, bersalah, dan cemas akan masa depan. Mulai hari itu, unit tersebut menjadi seperti pasien di meja operasi raksasa, di bawah pisau bedah tajam polisi militer. Para perwira dan prajurit secara bergiliran dipanggil ke ruang penyelidikan PM untuk wawancara individu. Awalnya, semua orang bungkam. Namun, di hadapan janji Mayor Bima dan desakan gigih PM, satu persatu akhirnya mulai membuka mulut. Melalui kesaksian mereka, kejahatan-kejahatan tambahan Serkaratna dan Serma Dewi terungkap. Fakta bahwa sebelum Anissa, ada korban lain yang mengalami perundungan serupa hingga akhirnya pindah atau pensiun dini karena sakit. Dugaan bahwa mereka sering menggelapkan inventaris unit. Bahkan, terungkap indikasi bahwa beberapa perwira pria menutupi atau bahkan menyetujui perbuatan mereka. Kasus ini sekarang telah meluas dari 2 pelaku menjadi masalah struktural seluruh unit. Di atas puing-puing yang ditinggalkan Mayor Bima, Brigade Raja Wali menghadapi cobaan berat untuk mengungkap dan membersihkan luka bernanah mereka sendiri. Saat Brigade Raja Wali diguncang oleh investigasi polisi militer, Sertu Anissa Putri terbaring di atas spray putih di rumah sakit militer. Setelah semalaman tidak bisa tidur di markas. Dan POM, ia diam-diam dievakuasi ke rumah sakit militer keesokan paginya atas perhatian Mayor Bima Prakoso, agar tidak terlihat oleh siapapun. Saat pertama kali masuk ke kamar rawat, ia merasa asing dan takut pada segalanya. Bukan barak mengerikan di unitnya, melainkan kamar pribadi yang bersih dan tenang dengan bau desinfektan. Dari jendela, sinar matahari yang hangat masuk. Pemandangan yang begitu damai, tetapi hatinya masih berada di tengah medan perang. Bagaimana jika Serkaratna atau Serma Dewi datang ke sini? Atau jika ada orang lain dari unit yang menyalahkanku? Kecemasan itu membuatnya meringkuk. Dokter militer dan perawat yang menanganinya telah dihubungi sebelumnya oleh Mayor Bima dan memahami seluruh situasinya. Mereka tidak memperlakukan Anissa sebagai pasien biasa. Mereka memperlakukannya sebagai korban yang terluka parah, dengan rasa hormat dan perhatian maksimal. Pemeriksaan dilakukan dengan hati-hati. Dokter militer memeriksa dengan teliti luka-luka di wajah dan tubuhnya, dan mendokumentasikannya dengan foto. Selain lebam dan bengkak di pipi serta bibir yang sobek, ditemukan juga bekas-bekas lebam lama di lengan dan punggungnya. Hasil röntgen menunjukkan tidak ada masalah pada tulangnya, tetapi diagnosisnya adalah otot-otot di seluruh tubuhnya mengeras karena ketegangan yang ekstrim. Luka fisik akan sembuh seiring waktu. Minum obat dengan teratur dan istirahat yang cukup akan membuatmu baik-baik saja, kata dokter militer dengan lembut sambil merapikan catatannya. Lalu ia meletakkan pulpennya sejenak dan menatap mata Anissa. Tapi luka batin bisa berbeda. Apa kamu bisa tidur nyenyak? Satu kalimat itu hampir membuat Anissa runtuh. Selama beberapa bulan terakhir, tidak sekalipun ia bisa tidur nyenyak. Ia selalu tidur ayam karena takut dipanggil kapan saja, dan selalu dihantui mimpi buruk. Ketika ia tidak bisa menjawab dan hanya menunduk, dokter militer itu mengangguk seolah sudah tahu. Saya akan jadwalkan konsultasi dengan psikiater. Ini bukan karena kamu lemah. Ini adalah gejala sisa yang wajar terjadi pada siapapun setelah mengalami hal yang mengerikan. Penting untuk melepaskan gumpalan-gumpalan di dalam hatimu dengan bantuan profesional.
Dalam kata-katanya tidak ada prasangka atau celaan. Hanya ada ketulusan untuk memahami dan membantu penderitaan seorang manusia. Malam itu, Anissa mencoba tidur di ranjang rumah sakit. Awalnya, kecemasan yang biasa menghampirinya. Sedikit saja suara dari luar pintu, jantungnya berdebar kencang. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa ruangan ini benar-benar aman. Tidak ada orang yang akan mengancamnya. Tidak ada mata yang mengawasinya. Hanya ada keheningan dan ketenangan. Berapa lama waktu berlalu? Tanpa sadar, ia tertidur lelap. Tidak ada mimpi buruk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidur sampai matahari terbit tanpa terbangun sekalipun. Ketika ia membuka mata di pagi hari, di luar jendela sudah terang benderang. Tubuhnya yang kaku semalaman terasa sedikit lebih rileks. Sarapan yang dibawakan perawat hanya berupa sup encer dan beberapa jenis sayuran. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasakan rasa makanan. Perlahan, sangat perlahan, ia mengunyah dan menelan nasi. Kehidupan rumah sakitnya dimulai seperti itu. Setiap hari ia minum obat pada waktu yang ditentukan, merawat lukanya, dan makan makanan bergizi. Sore harinya, ia menjalani konseling psikiatri, mulai menumpahkan satu persatu luka dan emosi yang dalam yang selama ini tidak bisa ia ucapkan. Konselor itu mendengarkan ceritanya dengan sabar dan menerima perasaannya apa adanya. Tidak melakukan apa-apa, hanya beristirahat. Itulah satu-satunya tugas yang diberikan kepadanya. Awalnya, waktu itu terasa canggung dan cemas, tetapi lambat laun ia terbiasa. Pada hari yang cerah, ia berjalan-jalan di taman kecil rumah sakit, membaca buku, atau menghabiskan waktu dengan menatap keluar jendela tanpa berpikir apa-apa. Dalam waktu itu, Anissa perlahan-lahan menemukan kembali dirinya. Bengkak di wajahnya yang lebam mereda, dan lukanya sembuh. Namun, perubahan yang lebih penting terjadi di dalam dirinya. Hatinya yang membeku mulai mencair perlahan seperti es di bawah sinar matahari. Meskipun sangat redup dan kecil, seberkas cahaya akhirnya mulai terlihat di ujung terowongan panjang dan gelapnya. Itu adalah sinyal dimulainya penyembuhan dan langkah pertama menuju kehidupan baru. Ruang interogasi yang terletak di basement markas polisi militer dipenuhi udara dingin dan kering. Dinding tebal kedap suara dan ruangan abu-abu tanpa hiasan sedikit pun secara alami menekan psikologi orang yang berada di dalamnya. Serka Ratnasari dan Serma Dewi Lestari, dipisahkan di ruang interogasi yang berbeda, mulai menjalani pemeriksaan intensif oleh polisi militer. Yang pertama diperiksa adalah Serka Ratna. Setelah menghabiskan satu malam di sel isolasi, ia telah berubah total. Keangkuhannya saat ditangkap lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan dan kecemasan ekstrim yang membuatnya gemetar. Di pergelangan tangannya yang telah dilepaskan dari borgol, tampak bekas merah yang jelas. Bahkan saat duduk di kursi interogasi, ia terus gelisah dan melihat sekeliling. Yang menginterogasinya adalah kasih lidik yang veteran. Ia duduk di seberang Ratna dan hanya menatapnya tanpa berkata-kata. Keheningan itu memberikan tekanan yang lebih besar daripada bentakan apapun. Seiring berjalannya waktu, wajah Ratna semakin pucat. Akhirnya, kasih lidik membuka mulut. Serka Ratnasari, apakah Anda mengakui tuduhan Anda? Ratna, dengan bibir gemetar, menjawab dengan susah payah, saya hanya mencoba menegakkan disiplin. Sertu Anissa terlalu santai, jadi. Suaranya nyaris tak terdengar dan penuh dengan alasan. Kasih lidik memotong perkataannya. Disiplin? Membuat wajah orang seperti itu, memanggilnya setiap malam untuk dimaki dan dianiaya. Itu yang kalian sebut disiplin? Itu bukan disiplin, itu kejahatan. Kasih lidik melemparkan beberapa foto ke atas meja. Foto-foto luka Sertu Anissa yang diambil di rumah sakit militer. Wajah yang lebam membiru, bibir yang sobek, bekas luka di lengan dan punggung. Begitu melihat foto-foto itu, Ratna terkesiap dan memalingkan wajahnya. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapi langsung hasil dari kekerasannya sendiri. Masih ada yang mau dikatakan? Ini jelas penganiayaan berat. Kamu tidak melakukannya sendiri, kan? Kamu melakukannya bersama Serma Dewi Lestari, kan? Ratna, bukannya menjawab, menundukkan kepala dan mulai terisak. Tangisannya lebih merupakan rasa kasihan pada nasibnya yang hancur daripada air mata penyesalan. Saya salah. Tolong ampuni saya sekali saja. Kasih lidik berkata dengan dingin, minta ampun pada korban. Dan itu pun tidak akan terlambat setelah kamu menerima hukuman dari pengadilan.
Ia menilai bahwa Ratna secara psikologis telah hancur total. Sekarang yang penting adalah mengklarifikasi fakta-fakta spesifik. Ia mulai menanyai dengan tajam. Kapan penganiayaan dimulai, metode dan tempat penganiayaan secara spesifik, serta motif kejahatan. Awalnya, Ratna mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa Sherma Dewi yang memimpin dan ia terpaksa mengikutinya. Namun, kebohongannya segera terbongkar ketika kasih lidik menunjukkan bukti berupa pesan-pesan di ponsel sitaan di mana keduanya mengejek Anissa. Akhirnya, ia mengakui segalanya. Bahwa ia tidak suka dengan kepribadian Anissa yang ceria dan ramah sejak awal, dan bahwa rasa rendah diri dan cemburunya diekspresikan dengan cara yang salah. Pengakuannya sangat egois dan picik. Sementara itu, di ruang interogasi lain, Sherma Dewi Lestari menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda dari Ratna. Ia masih duduk tegak dengan kaku, menatap tajam interrogator, dan dengan keras menyangkal semua tuduhan. Saya tidak pernah memukulnya. Anak itu jatuh sendiri saat latihan dan sekarang menuduh saya. Ada bukti? Penyelidik muda yang menginterogasinya berkata, bukti akan kita buat mulai sekarang. Sudah banyak bukti tidak langsung dan saksi yang diamankan. Dan rekan kejahatan Anda, Serka Ratna, sekarang sedang mengakui semuanya di ruang sebelah. Bola mata Dewi sejenak bergetar. Namun, ia berusaha berpura-pura tenang dan mencibir. Anak itu tahu apa? Paling-paling dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, gertakannya tidak bertahan lama. Penyelidik itu menyerang titik lemahnya yang tak terduga. Sepertinya sebelum sertu Anissa, ada kasus serupa ya. Anda ingat Sersan Kimia, yang pensiun dini tahun lalu? Saat itu juga banyak rumor perselisihan di unit. Bagaimana kalau kita bertemu lagi dengan Sersan Kimia itu dan mendengar ceritanya? Mendengar itu, wajah Dewi seketika mengeras. Sersan Kimia adalah korban yang sering ia rundung sebelum Anissa. Ia akhirnya tidak tahan dan menyerah pada karir militernya. Jika Sersan Kimia juga bersaksi, jelas ia akan dihukum lebih berat sebagai pelaku berulang. Dan ada juga laporan bahwa Anda sering menggelapkan bahan bakar unit untuk mobil pribadi Anda. Ini juga perlu kita periksa. Itu adalah pukulan telak. Tuduhan penganiayaan mungkin bisa ia sangkal, tetapi penggelapan barang milik militer adalah kejahatan yang meninggalkan bukti fisik yang jelas. Wajahnya berubah dari putih menjadi biru. Ia seolah mendengar suara semua yang telah ia bangun runtuh. Akhirnya, Sherma Dewi Lestari pun runtuh. Ia tidak bisa lagi menyangkal tuduhan dan mengakui segalanya. Namun, tidak ada sedikit pun penyesalan darinya. Hingga akhir, ia terus menyalahkan Anissa sebagai penyebab masalah dan meratapi nasib buruknya sendiri. Interogasi keduanya berlanjut hingga larut malam. Pengakuan dari mulut mereka menunjukkan secara gamblang realitas kejahatan keji yang terjadi di dalam unit. Monster yang diciptakan oleh kecemburuan, rasa rendah diri, dan nafsu kekuasaan yang menyimpang. Mereka hanyalah penjahat rendahan yang tidak pantas mengenakan seragam militer. Ketika interogasi selesai, mereka benar-benar kelelahan dan diseret kembali oleh para anggota PM ke sel isolasi yang dingin. Kini, yang menanti mereka hanyalah penghakiman hukum yang tegas. Pemeriksaan menyeluruh oleh polisi militer akhirnya meledakkan bisul yang tersembunyi di bagian terdalam Brigade Raja Wali. Para anggota unit yang awalnya diam, setelah menyadari bahwa Serka Ratna dan Sherma Dewi telah ditahan dan penyelidikan PM bukanlah formalitas belaka, satu persatu mulai berani membuka mulut. Kesaksian mereka seperti kepingan puzzle yang saling melengkapi, membentuk gambaran besar ketidakadilan yang merajalela di unit selama ini. Kesaksian penting pertama datang dari seorang prajurit wanita seangkatan Anissa yang tinggal satu barak dengannya. Didera rasa bersalah yang mendalam, ia akhirnya menceritakan semuanya. Saya mendengar suara sertu Anissa dipukuli hampir setiap malam setelah dipanggil keluar. Awalnya saya ingin menghentikannya, tetapi saya takut akan mengalami hal yang sama, jadi saya pura-pura tidak tahu. Serka Ratna dan Sherma Dewi mengancam kami, kalau kalian bergaul dengan Anissa, kalian akan kami buat sama sepertinya. Sambil menangis, ia menceritakan secara rinci proses isolasi Anissa. Ia juga mengungkap fakta bahwa Ratna dan Dewi sering mengambil paket kiriman dari orang tua Anissa atau sengaja tidak memproses pengajuan cutinya. Itu bukan sekadar penganiayaan, melainkan tindakan jahat untuk mengucilkan seseorang secara sosial. Bukti krusial lainnya ditemukan di buku catatan pribadi Sherma Dewi yang disita. Di buku itu, tercatat dengan rapi penggunaan sebagian dana operasional unit untuk keperluan pribadi. Bukan hanya penggelapan bahan bakar, tetapi juga indikasi menerima suap dari pemasok dalam proses pembelian makanan dan perlengkapan.
Ia telah menggunakan jabatannya untuk menjadikan unit sebagai celengan pribadinya. Penyelidikan tidak berhenti di situ. Mayor Bima memperluas jaring penyelidikan dan menghubungi langsung sersan kimia yang telah pensiun dini tahun lalu. Awalnya, ia menolak berbicara, merasa muak dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan militer. Namun, setelah dibujuk dengan gigi oleh Mayor Bima dan mendengar kabar bahwa para pelakunya telah ditahan, ia akhirnya membuka hati. Kesaksiannya mengejutkan. Ia juga mengalami perundungan dan penganiayaan dengan cara yang sama seperti Anissa, dan ketika ia meminta bantuan kepada para perwira unit saat itu, ia hanya mendapat jawaban yang tidak bertanggung jawab seperti, "Coba bergaul baik-baik dengan senior." Akhirnya, ia menyerah pada mimpinya menjadi tentara dan menderita fobia sosial serta depresi berat. Dengan ini, menjadi jelas bahwa kejahatan Ratna dan Dewi adalah tindakan yang berulang dan kronis. Mereka tidak hanya menghancurkan hidup satu atau dua orang. Seiring berjalannya penyelidikan, kasus ini merambat ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses verifikasi silang kesaksian beberapa perwira, nama bintara utama, batu, unit, bintara paling senior, mulai disebut. Muncul dugaan bahwa ia mengetahui pelanggaran yang dilakukan Ratna dan Dewi, tetapi memilih untuk menutup mata karena menerima sanjungan dan upeti dari mereka. Bahkan terungkap indikasi bahwa ia sempat menerima laporan samar tentang penganiayaan Anissa, tetapi menganggapnya sebagai perang dingin antar kowat dan mencoba menutupi kasus tersebut. Ia tidak hanya melalaikan tugasnya sebagai bintara senior yang bertanggung jawab atas disiplin unit, tetapi juga secara efektif menjadi kaki tangan kejahatan. Mayor Bima tidak ragu-ragu. Ia segera memanggil Batu. Awalnya, Batu dengan keras menyangkal tuduhan, tetapi di hadapan bukti dan kesaksian konkret yang disajikan oleh polisi militer, ia akhirnya tidak bisa tidak mengakui kesalahannya. Di bawah perlindungannya, kedua monster itu bisa leluasa beraksi. Kebenaran yang terungkap sangat mengerikan. Brigade Raja Wali ini bukan hanya tempat di mana ada beberapa bintara yang menyimpang. Kekerasan, perundungan, penggelapan, dan korupsi merajalela, dan kartel kebisuan yang membiarkan dan menutupinya menguasai seluruh unit. Wajah lebam Sertu Anissa hanyalah puncak gunung es dari korupsi raksasa itu. Mayor Bima merangkum semua hasil penyelidikan dalam sebuah laporan tebal. Laporan itu tidak hanya berisi fakta kejahatan spesifik Serka Ratna dan Serma Dewi, tetapi juga surat kesaksian dari korban yang telah pensiun, tuduhan kelalaian tugas dan pembiaran oleh Batu, serta masalah tanggung jawab komando dari komandan unit. Sekarang adalah waktunya untuk membawa laporan ini kepada Panglima Divisi, Pangdiv. Ini bukan sekadar laporan kasus biasa. Ini seperti laporan hasil bedah yang ditulis dengan perasaan pilu, yang menyatakan bahwa satu unit harus dibubarkan dan dibangun kembali dari awal. Mayor Bima merasa beban laporan di tangannya lebih berat dari sebelumnya. Pintu ruang Panglima Divisi terasa jauh lebih berat dari biasanya. Mayor Bima Prakoso berdiri tegak di hadapan Pangdiv Mayor Jenderal, Maijen, Hartono Wiryawan, dengan sikap yang sempurna tanpa celah. Di tangannya ada laporan tebal yang berisi semua kebenaran selama beberapa hari terakhir. Maijen Hartono baru menjabat beberapa waktu, tetapi ia dikenal sebagai sosok yang lurus dan berprinsip. Ia sudah mendengar samar-samar bahwa Mayor Bima telah melakukan penyelidikan secara independen, melangkahi prosedur pelaporan. Ekspresinya kaku, sulit untuk menebak bagaimana ia menerima situasi ini. Mayor Bima, silakan duduk. Pangdiv menawarinya kursi, tetapi Mayor Bima menggelengkan kepala. Izin, melaporkan sambil berdiri, Jenderal. Itu adalah ekspresi dari tekadnya yang membara. Maijen Hartono tidak lagi menawarinya dan hanya memperhatikannya. Laporkan. Perintah singkat dan tegas itu keluar. Mayor Bima tidak membuka laporan itu. Ia sudah mengingat semua isinya di kepala. Ia pertama-tama melaporkan tanpa hambatan, mulai dari situasi saat pertama kali menemukan Sertu Anissa di ruang makan, pengakuannya, hingga proses penangkapan darurat para pelaku. Saya tidak melapor terlebih dahulu kepada Jenderal dan memulai penyelidikan secara sepihak. Jika Jenderal menganggap ini sebagai tindakan melampaui wewenang, saya siap menerima hukuman apapun. Namun, situasi saat itu saya nilai sangat mendesak untuk melindungi keselamatan korban dan mengamankan barang bukti. Jika tertunda 1 menit saja, mereka pasti akan menghancurkan bukti dan menyamakan alibi. Suaranya penuh keyakinan atas tindakannya. Maijen Hartono hanya mendengarkan tanpa berkata-kata. Tatapannya masih dalam dan tak terbaca. Mayor Bima melanjutkan dengan melaporkan temuan dari pemeriksaan menyeluruh polisi militer. Penganiayaan dan penggelapan berulang oleh Serka Ratna dan Serma Dewi, korban tambahan di masa lalu,
dan akhirnya tuduhan kelalaian tugas dan pembiaran oleh Batu. Semakin jauh laporan berjalan, udara di ruang Pangdiv semakin membeku. Ketika Mayor Bima terakhir kali menyebutkan tentang kartel kebisuan yang merajalela di unit dan runtuhnya rantai komando, wajah kaku Maijen Hartono akhirnya retak. Di matanya, kilatan kekecewaan dan kemarahan silih berganti. Setelah laporan selesai, keheningan panjang menyelimuti. Maijen Hartono bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Ia menatap lapangan upacara di luar jendela tanpa kata, tenggelam dalam pikirannya. Mayor Bima menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya. Momen di mana nasibnya dan nasib unit akan ditentukan. Setelah beberapa saat, Maijen Hartono berbalik. Wajahnya menunjukkan sebuah keputusan. Mayor Bima. Siap, Jenderal. Tindakanmu yang bertindak lebih dulu tanpa melapor padaku, itu memang melampaui wewenang. Mendengar kata-kata Pangdiv, Mayor Bima mengatupkan bibirnya. Tapi, tindakan melampaui wewenangmu itu justru menyelamatkan divisiku. Itu adalah kata-kata yang tak terduga. Mayor Bima sejenak tidak percaya dengan pendengarannya. Maijen Hartono kembali duduk di kursinya. Tatapannya kini jelas. Tatapan kemarahan dan ketegasan. Para staf dan komandan yang seharusnya menjadi mata dan telingaku, semuanya buta dan tuli. Fakta bahwa di dalam unitku sendiri seorang prajurit muda sekarat dan bau busuk menyengat, sementara aku satu-satunya yang tidak tahu, membuatku merasa sangat malu dan marah. Ia mengetuk meja dengan kepalan tangannya dengan ringan. Mayor Bima, penilaianmu benar. Cepat dan akurat. Jika kamu melaporkan kasus ini sesuai prosedur resmi, pasti akan ada orang-orang yang mencoba menutupinya dengan alasan, damai itu indah, dan kebenaran pasti akan direduksi dan didistorsi. Berkat tindakan melampaui wewenangmu itu, kita mendapatkan kesempatan untuk mencabut borok busuk itu sampai ke akarnya. Pangdiv menarik laporan itu ke hadapannya. Semua pihak terkait yang tertulis di laporan ini, tanpa terkecuali, bebas tugaskan semuanya dan ajukan ke Dewan Disiplin Resmi. Batu, tentu saja, dan juga Komandan Brigade 27 dan Komandan Batalionnya, akan saya minta pertanggungjawaban komando yang berat. Tidak akan ada yang dilindungi atau diringankan. Saya tidak bisa mentolerir hal seperti ini terjadi di divisi saya. Ia menatap lurus ke arah Mayor Bima dan berkata, dan penyelidikan ini, kamu yang selesaikan sampai tuntas. Jangan goyah meskipun ada tekanan atau permintaan dari luar. Aku yang akan menjadi perisaimu. Tunjukkan pada para bajingan yang telah mencoreng kehormatan prajurit itu betapa menakutkannya hukum. Itu adalah tanda kepercayaan mutlak. Mayor Bima merasakan dadanya menghangat tanpa ia sadari. Ia membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat. Siap, laksanakan, Jenderal. Saat keluar dari ruang Pangdiv, langkah Mayor Bima jauh lebih ringan dibandingkan saat masuk. Ia tidak lagi sendirian. Ia telah mendapatkan dukungan kuat dari seorang Panglima Divisi yang memiliki tekad teguh untuk menegakkan keadilan. Kini, yang tersisa hanyalah membuat semua yang terlibat dalam kejahatan keji ini membayar harga yang pantas. Mata pisaunya yang mengarah pada kebenaran akan menjadi lebih tajam dan tak terbendung. Setelah perawatan di rumah sakit militer selesai, Sertu Anissa Putri mendapatkan cuti khusus selama sebulan. Itu adalah perhatian khusus dari Mayor Bima Prakoso dan Maijen Hartono. Tujuannya adalah untuk memberinya waktu yang cukup untuk memulihkan tubuh dan pikirannya sebelum kembali ke unit. Pada hari pertama cuti, ia menanggalkan seragam militernya dan mengenakan pakaian sipil, lalu naik bus menuju rumahnya di kampung halaman. Sambil melihat pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela, ia merasa kejadian beberapa bulan terakhir seperti mimpi buruk yang mengerikan. Baru beberapa waktu lalu, ia bahkan tidak bisa membayangkan bisa menikmati kembali kehidupan sehari-hari yang biasa ini. Rumah yang telah lama ia tinggalkan tetap hangat seperti biasa. Orang tuanya, melihat bekas lebam tipis yang tersisa di wajah putri mereka dan penampilannya yang kurus, tidak bertanya apa-apa dan hanya memeluknya erat-erat. Di pelukan orang tuanya, Anissa menumpahkan air mata yang telah lama ia tahan. Itu bukan lagi air mata ketidakadilan dan kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan karena telah selamat dan rasa syukur karena memiliki keluarga yang menunggunya. Selama masa cuti, Anissa berusaha untuk menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia bangun pagi-pagi untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan, makan masakan hangat buatan ibunya, dan bertemu teman-teman untuk mengobrol tentang banyak hal. Awalnya, terasa asing dan canggung. Ia takut seseorang akan mengenali lukanya atau menyinggung cerita tentang militer. Namun, teman-temannya tidak ada yang menanyainya secara mendalam.
mereka hanya memperlakukannya dengan santai seperti biasa. Dalam kehidupan sehari-hari yang biasa itu, ia perlahan-lahan sembuh. Ia tidak lagi bermimpi buruk, dan tidurnya di malam hari tidak lagi terganggu. Namun, luka yang dalam di hatinya tidak mudah sembuh. Tiba-tiba, suara Serkaratna dan Sermadewi terdengar seperti halusinasi, dan ketakutan saat itu kembali membuatnya sesak napas. Setiap kali itu terjadi, ia mengikuti teknik pernapasan yang diajarkan konselornya dan menenangkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Semua sudah berakhir. Aku aman sekarang. Ketika cuti sudah berjalan separuh, ia harus membuat keputusan penting. Kembali ke militer atau pensiun. Orang tuanya berharap putri mereka tidak lagi menderita, menyarankannya untuk pensiun. Ia sendiri juga tidak percaya diri untuk mengenakan kembali seragam militer karena kenangan mengerikan itu. Setelah beberapa hari merenung, suatu malam, ia duduk di kamarnya dan membuka album foto lama. Di dalam album itu ada foto saat pelantikannya. Foto sertu Anissa yang gagah, tersenyum bangga bersama orang tuanya. Sejak kecil, menjadi tentara adalah mimpinya. Ia selalu bangga dengan dirinya yang berseragam dan membela negara. Haruskah ia melepaskan mimpi itu hanya karena dua manusia sampah? Jika ia meninggalkan militer seperti seorang pengecut, ia merasa akan hidup sebagai pecundang selamanya. Saat itu, ia teringat kata-kata terakhir Mayor Bima. Ini sama sekali bukan salahmu. Tidak satu pun. Benar. Yang salah bukan aku. Kenapa aku harus lari? Yang harus lari adalah mereka. Malam itu, ia membulatkan tekadnya. Ia akan kembali ke militer. Tetapi bukan sebagai Anissa yang lemah seperti dulu. Ia akan kembali dengan sosok yang kuat dan tegar untuk merebut kembali posisinya. Dan suatu saat, jika ada junior yang menderita seperti dirinya, ia akan menjadi senior yang tidak akan pernah mengabaikan dan akan mengulurkan tangan. Pada hari terakhir cuti, ia memotong rambutnya yang sudah pendek menjadi lebih pendek lagi. Sosoknya di depan cermin terlihat jauh lebih tegar dan penuh tekad dari sebelumnya. Bekas lebam di wajahnya hampir hilang, tetapi tatapan matanya mengandung jejak luka yang tak terhapuskan dan kekuatan yang telah mengatasinya. Ia mengemasi barang-barangnya. Sekarang waktunya untuk kembali. Bohong jika ia tidak takut, tetapi ia memutuskan untuk tidak lagi lari. Jalan baru terbentang di hadapannya. Jalan baru yang harus ia bangun dengan kekuatannya sendiri, di atas masa lalu yang penuh luka dan penderitaan. Selama Sertu Anissa menghabiskan cuti yang tenang dan menyembuhkan lukanya, para pelaku yang telah mendorongnya ke neraka sedang membayar harga yang setimpal atas dosa-dosa mereka dalam kenyataan yang dingin. Setelah penyelidikan polisi militer selesai, kasus tersebut dilimpahkan ke Auditorat Militer. Serkaratnasari dan Sermadewi Lestari diadili dalam keadaan ditahan. Tuduhan mereka menjadi lebih berat setelah adanya bukti dan kesaksian, melampaui sekadar penganiayaan biasa. Penganiayaan berat, tindakan semena-mena berulang, penyalahgunaan wewenang, dan untuk kasus Sermadewi, ditambahkan tuduhan penggelapan barang milik militer. Selama persidangan, desas-desus tentang kasus ini menyebar luas di kalangan militer. Awalnya, beberapa orang yang membela para pelaku atau berbisik bahwa Anissa juga punya masalah, akhirnya bungkam setelah hasil penyelidikan PM dan kesaksian korban masa lalu terungkap. Opini publik berbalik total. Mereka tidak lagi menjadi objek simpati, melainkan dicap sebagai penjahat tak tahu malu yang telah mencoreng kehormatan militer. Di ruang sidang, penampilan keduanya sangat menyedihkan. Mengenakan seragam tahanan dengan wajah kuyu, duduk di kursi terdakwa, tidak ada lagi jejak kesombongan dan kegarangan masa lalu mereka. Melalui pengacara, mereka berusaha mengurangi hukuman. Mereka mengklaim gangguan jiwa sementara atau tindakan spontan. Namun, fakta kejahatan mereka terlalu jelas, dan sikap mereka yang tidak menunjukkan penyesalan hanya memancing kemarahan majelis hakim. Secara krusial, Mayor Bima Prakoso, atas perintah Pangdiv, hadir sebagai saksi di pengadilan. Berdasarkan apa yang ia saksikan dan selidiki, ia bersaksi dengan kuat bahwa kasus ini adalah kejahatan anti kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi di dalam militer. Kesaksiannya menjadi paku yang menentukan arah persidangan. Akhirnya, pada hari sidang putusan, hakim dengan suara hikmat membacakan vonis. Terdakwa Ratnasari dan Dewi Lestari telah melupakan tugas mereka sebagai prajurit dan menggunakan posisi mereka sebagai atasan untuk melakukan penganiayaan dan tindakan semena-mena secara berulang terhadap bawahan. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang tak terhapuskan bagi korban, tetapi juga secara serius merusak persatuan dan disiplin militer, sehingga sifat kejahatannya sangat buruk.
Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada keduanya. Penjara militer. Itu adalah salah satu aib terburuk yang bisa menimpa seorang prajurit. Bersamaan dengan vonis penjara, mereka dipecat dari dinas militer. Mereka bukan lagi prajurit. Namun, hukuman mereka tidak berhenti di situ. Maijen Hartono menerima laporan dan saran dari Mayor Bima, memutuskan sanksi internal militer selain dari hukuman penjara. Setelah putusan final, sebelum dipindahkan ke penjara militer, keduanya ditahan di sel isolasi PM selama sebulan. Ini adalah tindakan yang mencerminkan kehendak Pangdiv agar mereka merasakan sedikit dari penderitaan yang telah mereka timpakan pada Anissa. Terkurung di sel sempit dan dingin, mereka harus merenungkan masa lalu mereka dalam keputusasaan. Setelah sebulan di sel, mereka dipecat dan menanggalkan seragam militer mereka dengan tidak hormat. Di masyarakat, yang menanti mereka adalah tatapan dingin dan stempel sebagai mantan narapidana. Dan Maijen Hartono, seperti yang dijanjikan, juga meminta pertanggungjawaban yang berat kepada Batu yang membiarkan kasus itu dan para komandan unit terkait. Batu dipensiunkan secara paksa, sementara Komandan Brigade Raja Wali dan Komandan Batalionnya dicopot dari jabatannya dan menerima sanksi berat. Unit tersebut secara praktis mengalami reorganisasi tingkat pembubaran. Itu adalah tindakan keras untuk memutus mata rantai korupsi. Mereka yang bersalah semuanya membayar harga yang setimpal. Kekuasaan tidak adil yang mereka nikmati lenyap seperti fata morgana, dan yang tersisa hanyalah aib yang tak terhapuskan dan penyesalan. Momen itu membuktikan bahwa keadilan, meskipun datang perlahan, pasti akan datang. Kini, unit tersebut siap untuk menumbuhkan tatanan dan harapan baru. Pada hari Sabtu, Anissa Putri kembali bertugas setelah cuti sebulan, tempat yang ia tuju bukan lagi Brigade 27 yang penuh mimpi buruk. Atas perintah khusus Pangdiv, ia dipindahkan ke sebuah unit teladan di bawah komando langsung divisi. Tempat itu juga merupakan rekomendasi pribadi dari Mayor Bima Prakoso. Ketika ia berdiri di gerbang unit barunya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara takut dan gembira. Bisakah aku melakukannya dengan baik lagi? Bagaimana orang-orang akan melihatku? Namun, ia menarik napas dalam-dalam dan melewati pos penjagaan dengan tekad bulat. Yang pertama menyambutnya adalah komandan unit barunya. Dengan senyum ramah, ia menjabat tangan Anissa dan berkata, "Sertu Anissa, perjalanannya tidak melelahkan, kan? Selamat datang di unit kami. Lupakan semua yang telah lalu dan mulailah yang baru di sini. Jika ada kesulitan, kapanpun, temui saya." Sambutan hangatnya membuat kecemasan di hati Anissa sedikit mencair. Bintara wanita senior yang mendampinginya juga ramah. Ia sama sekali tidak bertanya tentang masa lalu Anissa, dan dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa, ia menjelaskan fasilitas dan tugas di unit. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Kabar tentang kepindahannya sudah menyebar di unit, dan beberapa orang menatapnya dengan rasa ingin tahu atau kasihan. Namun, tidak ada yang berani menyinggungnya secara langsung atau membuatnya tidak nyaman. Itu berkat perintah tegas dari Pangdiv dan komandan unit barunya, tetapi juga karena aura kuat yang dipancarkan oleh Anissa sendiri. Ia tidak lagi minder atau merasa terintimidasi. Ia menatap mata siapapun dengan berani, memberi hormat dan menyapa lebih dulu. Ia diam-diam melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Awalnya tidak mudah beradaptasi dengan pekerjaan, tetapi dengan ketekunan dan usahanya, ia segera mendapatkan pengakuan dari rekan-rekannya. Saat istirahat, ia bergaul dengan alami dengan rekan-rekannya, terkadang bercanda dan tertawa. Sedikit demi sedikit, ia mendapatkan kembali kehidupan sehari-hari sebagai prajurit biasa, Anissa. Suatu sore, ia tidak sengaja bertemu dengan Mayor Bima Prakoso di dalam unit. Ia sedang berkunjung untuk urusan lain. Begitu melihatnya, Anissa segera berlari dan memberi hormat dengan sikap sempurna. "Siap." "Hormat kepada komandan." Mayor Bima menerima hormatnya dengan senyum lembut. Ia melihat ekspresi Anissa yang jauh lebih cerah dan bertanya, "Bagaimana kabarmu di sini?" "Siap, berkat Anda, saya baik-baik saja, komandan," jawab Anissa dengan tulus. Ia ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam. "Komandan, terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya." Suaranya sedikit bergetar. Mayor Bima hanya menepuk-nepuk bahunya. Sudah sewajarnya seorang prajurit menolong rekannya. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja di masa depan adalah cara terbaik untuk membalasnya." Ia meninggalkan kata-kata itu dan melanjutkan perjalanannya.
Anissa berdiri di tempat itu sampai punggungnya hilang dari pandangan. Malam itu, setelah apel selesai, sertu Anissa berdiri di depan cermin barak. Di cermin, terpantul sosoknya yang mengenakan seragam tempur yang rapi. Bekas lebam di wajahnya kini tak berbekas. Namun, tatapan matanya bukan lagi tatapan sersan yang naif dan lugu seperti dulu. Tatapannya memancarkan cahaya yang kuat dan dewasa, yang hanya dimiliki oleh orang yang telah mengatasi luka yang dalam. Ia menatap dirinya di cermin dan berjanji pada dirinya sendiri dengan suara pelan, "Aku selamat. Dan aku akan terus bertahan. Lebih kuat, lebih lurus." Terowongan panjang telah berakhir. Di dalam sepatu Lars bajanya, tidak ada lagi air mata yang tergenang. Sebagai gantinya, di dalamnya penuh dengan tekad yang kokoh dan harapan dari seseorang yang telah bangkit dari rasa sakit. Kehidupan militernya yang sesungguhnya, mungkin baru dimulai hari ini.